Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Hadirin wal hadirat jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Untuk mengisi kegiatan kita pada malam yang mulia ini, mari kita melihat sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis ini dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang pemuda, ada seseorang datang kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tersebut berkata kepada Nabi, "Ya Rasulullah, ausini." Wahai Rasul, nasihatilah aku. Wahai Rasul, nasihatilah saya. Qala, lalu bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la taghdab, jangan marah. Lalu orang itu berkata lagi, farad dada mirara. Ditanya lagi, ya Rasul, diminta lagi kepada Rasul, nasihatilah saya. Kembali Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat yang sama, la taghdab, jangan marah. Nasihatnya pendek, nasihatnya singkat. Jangan marah. Nasihatnya mungkin bagi kita sepele, tapi setiap kita mesti tahu bahawa gara-gara marah itulah muncul berbagai macam keburukan. Gara-gara marah itulah muncul berbagai macam kemaksiatan. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahawa fa idzal ghadibu yajma'u syarra kullahu. Bila seseorang sedang marah, maka berkumpul seluruh kebalikan, seluruh keburukan pada dirinya. Syarra kullahu. Pada saat seseorang marah, kata Nabi, berkumpul seluruh keburukan padanya. Gara-gara marah lisan tidak terjaga. Gara-gara marah anggota badan tidak terjaga. Gara-gara marah muncul pembunuhan.
Gara-gara marah terjadi konflik sosial. Gara-gara marah terjadi konflik bersenjata. Sumbernya marah. Maka walaupun pesan tadi nampaknya singkat, la taghdab, jangan marah, tapi gara-gara nasihat jangan marah, maka tertutuplah berbagai macam keburukan pada seseorang. Gara-gara tidak marah, maka terhalanglah berbagai macam keburukan yang akan kita lakukan. Singkat, padat, jelas. La taghdab. Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah orang yang sangat kenal sahabat-sahabatnya. Nabi bersahabat bukan hanya sekedar sahabat biasa-biasa saja. Akan tetapi Nabi bersahabat dengan orang sampai kenal karakter dan perilakunya. Dalam bahasa psikologis disebut dengan istilah, Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat paham karakter sahabatnya. Sangat paham latar belakang para sahabatnya itu. Maka di antara sunnah Nabi itu ketika beliau jadi imam, selesai salat beliau palingkan wajahnya ke jamaah. Untuk apa? Untuk memeriksa. Untuk memantau sahabatnya. Sini kemana? Kok enggak hadir? Oh, dia lagi sakit ya Rasul. Ayo kita kunjungi sama-sama. Yang sebelah sana mana biasanya ada? Oh, orang tuanya meninggal. Jadi itu fungsinya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara fungsinya ketika menghadap jamaah usai salat, beliau periksa. Jadi Nabi ini kenal sekali sahabatnya, sampai-sampai walaupun pertanyaannya sama, jawabannya bisa berbeda. Bukankah kita pernah juga membaca hadis Nabi ketika ada sahabat bertanya, "Ya Rasul, ayyul a'mal afdal?" Mana amal terbaik? Ada riwayat yang menyatakan amal terbaik itu adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Di kali yang lain baginda Nabi menjawab amal terbaik itu adalah salat tepat waktunya. Di kali lain baginda Nabi menjawab bahwa amal terbaik itu adalah menjaga lisan. Di kala yang lain baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika disebut mana amal terbaik adalah memperdalam akan ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Rupanya satu pertanyaannya jawabannya bisa berbeda. Kenapa? Karena ditanyakan oleh orang yang berbeda. Kenapa jawabannya berbeda? Karena karakter orang berbeda-beda. Ini perlu kita pelajari sebagai orang tua. Anak kita bertanya, 3 anak kita, pertanyaannya sama, jawabannya bisa berbeda-beda. Kenapa mesti berbeda? Karena karakternya beda. Karena kemampuannya berbeda, karena potensinya berbeda. Maka jangan kita paksakan semua anak kita sama. Jangan paksakan semua sahabat kita sama. Jangan paksakan semua masyarakat itu sama, enggak akan sama. Jangan paksakan semua suku mesti Aceh, enggak bisa. Memang realitasnya sunnatullah, Allah telah menjadikan kita beragam. Kita kan ingin semua di dunia ini orang Aceh semua. Supaya yang tajak bujit pegah haba bahasa Aceh. Ada tajak Amerika pegah haba dengan bahasa Aceh ke dengan bahasa Inggeris. Maka tak tanya dia murno bahasa Inggeris, dia wa Inggeris, hotel jak Aceh, hanai murno bahasa Aceh. Allah memang sudah menciptakan beragam. Dan keragaman inilah yang menunjukkan bahwa itulah lebihnya manusia dibandingkan dengan makhluk yang lain. Kameng walaupun mereknya berbeda-beda, walaupun bentuknya berbeda-beda, tapi spesiesnya sama, kambing.
Tapi manusia walaupun wajahnya sama, tapi perilakunya beda, cita-citanya beda, karakternya beda. Jangankan sahabat kita yang lahir dari rahim yang berbeda, anak kita saja yang lahir dari rahim yang sama, beda. Pulam suami ngelakau dengan perumah. Pulam perumah ngelakau, nyanci jauh dah beda. Pertama, beda jenis kelamin. Istri perempuan, suami laki-laki. Beda yang kedua, beda tubuhnya, beda fisiknya. Yang tidur panjang O, yang tidur NO. Beda. Yang ketiga, beda kesukaannya. Yang tidur galak pakai baju pink karena urino, yang uragam galak pakai baju abu-abu. Padahal sebenarnya ada pink kan je tak pakai tanya tiga ke, sebab pinknya kan hanya jenis kelamin indang je. Cuma hanya je pakai je. Karena pink itu sudah tergambar dalam pikiran manusia bahawa pinknya taurinong. Di mana beda lagi? Beda kesukaannya, beda karakternya. Uragam kata, urinang lembut, ada rahim kasih sayang pada dirinya. Maka anak miat lebih tongo mak pada itu ngoyah. Pulai tanya nama saya tebai bebe sampai raya. Nyan kan mana tu yo pupu rumah tu yo. Itu kan menunjukkan keunikan. Beda dengan makhluk Allah yang lain, beda dengan hewan. Minal hayawan, beda dengan kita. Maka baginda Nabi hebatnya itu. Mampu mengenali sahabat-sahabatnya. Pertanyaannya, kita bersahabat sudah lama dengan orang. Apa yang sudah kita kenal? Apakah kita sudah kenal perilakunya, karakternya? Orang kalau sudah kenal karakternya, mudah bersahabat. Ada bro tak akai ngon tepi, kita mau memakluminya. Jika lagi nyakai. Mau memaklumi, pakan dah kuni jika lagi nyakai, jika jamun kon galagenya. Kenapa? Karena sudah kenal. Orang kalau tidak kenal susah bersahabat itu. Susah berinteraksi, susah bermasyarakat itu. Pakan hanya ada duri. Makanya susah kita itu ketika tinggal di kota, lalu kita tidak kenal dengan tetangga kita, tidak terkenal dengan orang sekampung dengan kita. Sehingga dia melakukan sesuatu yang menyakiti kita, lalu kita marah kepadanya. Padahal, la taghdab, jangan marah. Jadi hadis ini memberikan satu gambaran bahwa Nabi benar-benar kenal dengan sahabat-sahabatnya. Ketika diminta nasihat, jawabannya hanya satu, la taghdab, jangan marah. Kemudian pesan dalam hadis ini menurut para ulama, pesan pertama ingin mengajarkan kepada kita bukan dilarang marah, bukan larangan marah. Karena marah itu sesuatu yang melekat pada diri manusia. Karena marah itu fitrah. Dalam bahasa psikologi disebut dengan istilah emosi. Emosi itu perasaan. Perasaan itu ada senang, ada sedih, ada bahagia, ada gembira. Itu namanya emosi. Ada marah. Marah salah satu bentuk emosi. Marah ini biasa disebut dengan istilah emosional. Maka ji menyena urang bengeh nyan bek dak ngat emosi ke kah? Nyan salah kalimat ji. Ngat emosi ke kah? Kahon. Ngat emosional ke kah? Nyan yang betul. Karena ba urang kem, urang tengah ke kem, senang bahagia, tak kui ngat emosi ke kah? Je cit nyan. Kenapa? Karena emosi artinya perasaan. Inilah manusia ini. Kita kadang-kadang salah kalimat, salah istilah menempatkan pada kalimat tertentu. Yang bersih lagi urung pegah antara yang betul pupuskesmas, pupuskesmas. Ditanyakan puskesmas.
Padahal tak kepanjangan puskesmas, pusat kesehatan masyarakat. Menya puskesmas ke pusat kesehatan masyarakat. Tapi tanya kebiasaan akan puskesmasnya. Bahkan sering tak pelintirnya menya puskesmas, pusat keseleo masuk angin yang kena penyakit yang ditangani. Puskesmas. Tapi karena sudah biasa, kakek menan aja. Sama seperti orang mengatakan bahawa tengah gak bengeh, gak ada emosi, kah gak hana mampu mengkaim ke dia. Sedang emosional. Karena tengah tak kem-kem. Dengan perumah, dengan anak, terjut tak kun ni tanya, gak ada emosi orangnya. Yang putra masuji, gak tak senang orangnya. Emosi. Jadi emosional itu marah. Itu salah satu fitrah yang ada pada diri manusia. Jadi marah ini tidak dihilangkan. Tapi marah ini disuruh kendalikan. Di antaranya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau engkau sedang marah, maka jangan lakukan sesuatu. Menya tengah bengehnya ambek pupuk tepu. Anak darah tanya di rumah tengah bengih dan yurah piring. Kan mau piring mentang bekah gelah-gelah bekah. Kenapa? Karena sedang marah. Kita laki-laki ketika marah jangan ambil keputusan. Berapa banyak orang ketika marah dengan istrinya? Berapa banyak laki-laki karena haik gedule bengih datang mungkin tak lihat ada rumah. Tengah bengih gaya. Oh lu bengih. Oh mah telah aku. Kadalah. Karena bengih tak bunuh. Kita sedang marah, memuncak marah kita luar biasa. Tepeh ngangan bacut, tak tahu, tak tumbuk, tak drum, tak poh. Oh lianya. Kau gadah marah, gadah bengih. Oh mah telah lu poh. Kabil marahnya luar biasa. Karena dia ingin menikahi adiknya daripada Habil. Pasangan kelahiran Habil. Marah luar biasa, tidak mau mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah sudah menentukan pasangan mereka masing-masing. Bengih Kabil. Membunuhlah Habil. Karena bengih. Rupanya ubena penyakit, ubena but, segala sesuatu yang melekat pada diri kita, perbuatan-perbuatan kita, salah satu efeknya adalah marah. Maka kata Nabi, ketika marah, jangan lakukan sesuatu. Bahkan dalam perang saja ada satu riwayat tentang Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ketika berperang, ditarik pedangnya sedangkan musuh sudah berada di kakinya. Kalau seandainya ditebas, mati musuh itu. Tapi enggak jadi dibunuh oleh Sayyidina Ali. Kenapa? Karena tiba-tiba diludahin oleh sang musuh. Poh, irudah. Bak muka. Bang kena tarik pedang tengah tu Menyata anda je getak dengan pedang mati je. Tu mancara ngi mutuhnya ke ba. Irudah baba. Puh, irudah baba. Mu bengeh ke tu. Emosi. Ana jadi. Sampai orang bertanya, "Wahai Ali, kenapa kau tidak jadi membunuh musuh yang sudah ada di hadapanmu itu?" Sebenarnya tadi mau kubunuh dia, tapi tiba-tiba dia meludahi aku. Lalu aku marah, tidak jadi kubunuh dia. Kenapa? Karena waktu aku membunuhnya, muncul marahku, aku khawatir. Membunuh bukan karena Allah, tapi karena marah. Nya, tanya. Ya bengeh de gegop rudah babah baik ni po. Itanya kon ka, mami rudah yang keinan pah dah po. Ote rudah babah baik po. Muam dan tupuh rudah babah. Baik jadi dah po. Bukan dia ka po, akar rudah. Tapi menyelung ku rudah balah. Rudah balah mentang baik dah po. Po rudah balah kajun. Maka emosi ini dia tersimpan di dalam kepala kita ini, di dalam jiwa kita ini, emosi itu. Perasaan-perasaan kita termasuk emosional.
Maka saya selalu mengatakan memang dalam teori psikologi, bahkan apakah psikologi, karena aku kebetulan lu menjak kuliah bagian Ranyan. Jadi lu hubungkan dengan sifat marah dalam konteks Islam. Maka kalau ada masalah, jangan simpan masalah di dalam kepala kita. Ada masalah, keluarkan. Ada masalah, keluarkan. Ada masalah, keluarkan. Orang kalau ada masalah tidak mengeluarkan masalah dalam kepalanya, muncul sifat marah lama-lamanya, jengkel, bengek. Yang biasa je uru-uru lagi, stres, frustasi, bahkan mati uru-uru lagi. Maka dia tak ada masalah, pun tebi je masalahnya. Masa bengek dia gegap, pun tebi je dia. Walaupun caranya mungkin tidak memukulnya. Khơi người ta nhô bangai kah, nyampe dah kubah, balah je kudi, kah pi bangai, kabis masalah, kaya, tapi khơi lagi bangai kah, dah balah je kudi tiga, kah pi bangai, nyan, enggak ada masalah. Tapi menyono kubah, yang kena masalah haji, dia khơi bangai kah, dah jawab, pereh bu, nyan, mau tanya khơi, pereh bu, karena kubah masalah laulay tapo orang ni. Tengok ikut lom. Bangai kah? Tak jawab belum. Pereh bu, dua buah matalah. Bangai kah? Pereh bu, lega matalah. Sampai 7 buah masalah laulai, ingat nyom nyekakun 3 tuk tanpa. Rupa dia naik kele. Kibanya udah naik, kiban cara tanda perdebitnya. Nyok naik kele, nyok tanda perdebit sebenarnya itu. Nah rencana ingin mengeluarkan masalah dalam kepala. Hanai kele dah pre-pre. Kakun nyok kakun ku tempat. Hanai kele. Mo susah dia tidak dia nyok aku ba masalah yo. Kah dah balik. Oh, karena hana mau balik, hanai kele kata nyok. Kan ning iwoi oi. Tak apa ni meninggal ni. Pakat padahal kan masalah ngana tu raji. 4 masalah yang 4 laulai kamu teman luar biasa, mau kita keluarkan enggak tahu ke mana. Akhirnya tujuannya anak, isteri, mahasiswa, santri, siswa kita. Maka jina mahasiswa ajak balung ustaz. Pakan le ustaz, 3 dosen oda beda-beda. Baru sang higo akai ke. Tapi orangnya pakai menan. Tulat tangan hang gebi tamong, pu sebab le. Sang baru sat rok 10 minit, tulat gebi tamong, yo pakai gebi tamong. Oh, tak cek rupanya masalah rumah kaya. Masalah ngelako di rumah, geba gede. Lembaga pendidikan, geba gede pada tempat kerja. Tengah urungan dan nyoy kantornya berubah-ubah wajah. Pun ceria. Tengah kalau geboh keruan tu menang ke, duduk dalam tagoh nak bedong-bedong ada pegah abang itu. Ya, jika mana je karena ada masalah apa lain. Padahal masalah tidak ada. Apa masalah di kantor? Enggak ada masalah di kantor. Rupanya masalah tempat lain bawa. Maka marah. Jadi ketika Nabi SAW menyebut bahawa jangan marah, itu maknanya bukan menghilangkan sifat marah yang ada pada diri kita, tapi kendalikan marah itu dan jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang menuju kepada kemarahan. Hindari perbuatan-perbuatan kita yang menyebabkan kita akan marah. Hindari perilaku-perilaku kita yang menyebabkan kita akan marah. Muncul marah. Kalau sudah muncul marah, datang kejahatan-kejahatan dan keburukan setelahnya. Syar'al kulli. Seluruh keburukan-keburukan bersumber daripada marah. Jadi ketika disebut la taghdab, jangan marah, itu artinya jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan engkau marah. Sehingga pada saat engkau marah, akan muncul kejahatan-kejahatan yang lainnya. Lantas kalau kita sudah marah, apa solusinya? Rupanya ada solusi juga. Karena marah itu bagian daripada sifat manusia. Mandum na bengi. Dan kadang-kadang marah ini memang harus dikeluarkan. Yakni pada tempat-tempat ketika agama kita diganggu orang, nyan payah bengi. Ketika agama kita ini dihina orang, Nabi kita dicaci maki orang, nyan payah bengeh. Cuma itu kadang-kadang balik, ba adra bengeh, anak bengeh ro kaya, ba ya hana layak bengeh, nya inan yang berapa bengeh kaya. Agama dihina orang harus marah. Agama dicaci orang harus marah.
Agama dibuat sesuatu sehingga aneh, melanggar aturan-aturan agama, harus marah. Ada orang Islam tapi melanggar aturan Islam, harus marah. Ya payah bengeh, beknya pi tanyo pi karena bek bengeh-bengeh bunokon. Artinya karena marah sifat, maka kendalikan marah itu, tempatkan marah pada tempat-tempat yang Allah ridha dan Allah cinta. Ketika kita marah, maka solusi pertama yang diberikan oleh baginda Nabi, tiba-tiba di hadapan Nabi SAW ada dua orang yang sedang bertengkar. Nah, dua orang ikut Nabi dengar gemelah. Pampum gemelah ikut Nabi. Rasulullah sedang duduk dengan sahabatnya. Lalu Nabi kepegah bahasa sahabat, hai sahabat lon kena oleh. Na cara baklon kiban cara urang nyan baik gemela oli. Na doa baklon supaya urang nyan baik gemela oli. Munya seandai ji di urang nyan getem baca teranyan sungguh hang gemela oli. Tanya ke sahabat putranya ya Rasul, bacalah a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Maka seandainya kita sedang marah, kata Nabi, maka berlindunglah kepada Allah. Kenapa? Karena marah itu dari syaitan. Innal ghadiba minasyaitan, kata Nabi. Karena sungguh marah itu dari syaitan. Syaitan, iblis diciptakan dari api. Api itu sifatnya panas. Dan panas itu bagian yang tergambar daripada emosinya. Daripada emosionalnya, daripada rasa marahnya. Maka sumber marah itu dari syaitan. Maka orang watai kemulia nyan syaitan tengah mulia ngan syaitan. Bahkan karena sifat marah berasal dari api yang panas, gambarannya, ilustrasinya, maka dia sedang berantam, sedang berkelahi, sedang berkonflik yang sama-sama syaitan. Maka ji tanya gampang dah, dah kalau urung mulho yang kendro mulho. Ada tanya gepoh gure jamun tete abut. Dan mulho ngon gerbam gujo awe le dengku pam ku tepat barung. Gekun le dengku konkah ku tepat. Syaitan ku tepat. Man takit lung ku butulai dua bakah. Nyata andai ji hanai dua bak draw ku pandai mungkin. Draw ku takit pasti gop yang takit. Pasti menang ke dengku yang. Kenapa? Karena syaitan yang membuat dia marah seperti itu. Karena tugas syaitan itu menyulut emosional yang ada pada orang. Syaitan itu di antara tugas-tugasnya adalah mewas-waskan, membisik-bisikkan keburukan-keburukan ke dalam jiwa dada kita. Sehingga muncul sifat marah pada diri kita. Sehingga saya bengeh dengan orang, saya degeh dengan orang. Itu biar jurus harimau buka jalan. Bengeh degeh kau. Marah. Kalau lagi marah, berta'awuzlah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Jadi hana mecih dah baca Quran, dah baca ta'awuz saja. Bentuk atena orang tengah bengih ta'awuz ni. Hana baca Quran pun ta'awuznya. Itanya mena cik, mena ke salah peduk bunuh. Lagi kun, lagi urung kun inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Katanya padindra nak meninggal. Oh padindra nak meninggal. Ada mati lampu sakit ate dekat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un cik. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, satu kalimat yang diucapkan oleh orang ketika kena musibah. Musibah itu enggak harus meninggal. Tergantung tu musibah. Mati lampu sakit hati tu musibah. Icok perumah legop musibah. Perumah kai icok inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Hana payah ada yang bukan mati perumah don. Kon icok legop. Cuma karena bunuh itanya kabiasa, pakon mungkin karena melasah. Karena melasah pengumuman itanya saya nak rumah inna lillahi wa inna. Anak mdeh tiga god dak tutung rumah tak keun menan. Inna lillahi wa inna ka tutung rumah ino daerah kampung tanya tabo. Payah dak keun menan. Kalau karena tidak biasa, jadilah begitu. Berlindung kepada Allah. Yang kedua, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya engkau sedang marah,
wa huwa qa'imun, sedangkan kamu sedang berdiri, falyajlis, maka duduklah. Rupanya di antara cara untuk mengendalikan marah kita menurut Nabi sallallahu alaihi wasallam, ubah posisi kita. Ubah posisi. Kalau seandainya marah lagi berdiri, wa huwa qa'imun, lagi berdiri, duduklah. Duduk masih marah, berbaringlah. Ini tawaran Nabi, ubah posisi. Maka ji meno je dalam dunia konseling, dalam dunia konseling. Kalau ada orang lagi marah menjumpai kita, kalau seandainya posisi kita sedang duduk, ada orang marah-marah datang kepada kita sambil berdiri. Dua solusinya. Solusi pertama, kita yang berdiri. Solusi kedua, orang marah itu juga kita suruh duduk. Nyan solusi. Jangan menangani orang marah sambil duduk, iji hidangnya meramah dia. Tengah hidang dia ni jika hanapah jamunkan ke hanarapah kakuk pegah ke jamunkan tengah. Nya na di mata dia kah ji ke jamunkan kamananya. Di mata dia nya. Nya tengok hanapah dum itu tiga meninggal tempat ju dia. Budak. Tak budak. Taina urung bengeh hijab dia budak haju. Putana masalah aku. Putana masalah aku. Karena ketika kita berdiri dan orang yang marah itu berdiri, maka dalam dunia psikologi samalah derajatnya, samalah statusnya. Ana beda. Sama, iji pioi ke tengok pioi ke ji. Peruthe lagi rumat pediung ganya gemai tengok pada mak. Kata me kaji kata. Engkat kata kah ile, engkat tak kah. Kaji hana jade hana sota. Jadi ada abak pisang gero ke dudo. Hana sota apa kau antiradong. Tapi cimnya tiradu tirau. Nyukuta, bam kita. Bahkan karena emosinya lagi tinggi, dia berada posisinya porsi yang tinggi. Menyanyumin orang yang paling rendah di bawah kita, katakanlah anak kita. Dia marah-marah di depan orang tuanya. Jangan dulu selesaikan masalahnya. Tengah tadang pegah baneng hanya dua. Iro ni ayah muna dua. Iro ni galung dua. Ciduk le. Nyan watai dua. Hilang marahnya. Watai dua baru kaya putra na masalah. Nanti rumah tuan merempok lung. Ustaz, pakai nilai lung bro tak? Ya tanya pakai nilai ji bro. Pakai nilai ji bro. Sebab ngonji gak mandung nilai. Tirai dong bengih-bengih. Ustaz pakai lung nilai ya bro. Oh. Hanan jauh lung dua lung kun baji. Hai. Duduk dulu. Duduk dulu. Enggak usah kenapa nilai saya mau protes Ustaz. Duduk dulu. Duduk. Watai duduk baru lu tanya. Ada masalah apa? Enggak Ustaz gini. Kenapa nilai saya jelek kali? Kan kau buat dah. Bunuh watai dah. Nyai tanya punya perumah dia bengih lagi nya ada bagat. Tu perumah dia pepek rumah gerbang. Duduk. Aku deh duduk. Angkat dua ke anak aku jawab. Maaf dua. Putan nama masalah. Saya long membudak anak boleh pun anak galak alih kelong. Kalau cerita yang cara. Kalau lagi berdiri kata Nabi duduk. Lagi duduk masih marah berbaring. Orang kalau berbaring hilang marahnya. Makanya orang urung mulia, cina urung mulia. Urung mulia punya tidak gedang gurubam bam tidak rubah. Nyan ya rubah nyan menyo guna pe emosi lang pancara gebeda halam ka pakai karena hana urang gemela teraga gemela hana dah mela terada ji orang kalau mau menaikkan emosinya lagi bam rubah budah halam nyan watai gebedah halam kan bukan fisiknya saja yang bangun, emosionalnya juga bangun ibudah. Maka dalam dunia pertinjuan saya ka rubah kata menanya hanya poli maka hana daya ali urung kata lagi yang punya ada je. Maka ubah posisi. Dua cara. Cara yang ketiga kalau seandainya kita marah kata Nabi fa'idzal ghadibu bila seandainya kalian marah falyatawadda berwudu'lah. Itu semaya. Tadi posisi sudah kita ubah dari berdiri marah, duduk masih marah, kemudian berbaring masih marah, berangkat ke tempat wudu berwudulah. Kenapa?
Karena marah itu panas, disurasi daripada api, dan cara mendinginkannya adalah air. Berwudu. Masih marah, salat. Miala sembahyang kan mungkin bengeh. Pandai mungkin urut sembahyang. Inna salati wa nusuki wa mahnya hana urut sembahyang benan. Pasti wadah kita sembahyang enggak ada bengeh ke. Oh, inna salat. Kamu hana urut dengar inna salati wa nusuki nya hana. Pakar rupaji gadah bengeh di dia udah ada sembahyang. Solusi Nabi supaya marah yang ada pada diri kita bisa kita kendalikan. Lalu sifat marah itu walaupun ada pada diri kita, selesaikanlah sifat marah itu. Kalau tidak, jangan sampai penyesalan terlalu berada di akhir. Bahkan dalam Al-Quran disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa surga ini seluas langit dan bumi. Uiddat lil muttaqin, surga itu disiapkan bagi orang bertakwa. Nah, dalam ayat itu siapa orang bertakwa? Rupanya di antara orang-orang bertakwa kriterianya yang akan disiapkan oleh Allah baginya surga, alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra wal kadhimina wal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Rupanya di antara ciri-ciri orang bertakwa, di mana seandainya seseorang punya sifat-sifat dan perilaku-perilaku tersebut, maka dia akan dimasukkan ke dalam surga, yang surga itu luasnya seluas langit dan bumi. Siapa mereka? Alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, orang-orang yang mau berinfak di kala sempit dan di kala lapang. Watai kaya masyarakat, watai gasian masyarakat. Watai kaya tem bantu gop, watai gasian bantu gop. Watai tega tem tulung gop, watai lemah tulung gop. Watai muda bantu gop, watai tuha bantu gop. Watai na jabatan bantu gop, watai kabeh jabatan ka pensiun mantang bantu gop. Orang seperti itu di antara ahli surga. Yang kedua, wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang mampu menahan amarahnya. Ya, orang yang punya sifat marah, lalu marah itu bisa dia kendalikan, maka orang tersebut alamat tanda dia akan masuk surga Allah. Makanya mengendalikan marah itu susah. Mengendalikan marah itu berat. Berat perjuangan mengendalikan marah, apalagi orang menghina kita, mencaci maki kita, menghina keluarga kita, mencaci maki keluarga kita, marah kita. Untuk mengendalikan marah itu susah. Karena susah, hadiahnya surga. Hadiahnya surga. Kenapa surga, Ustaz? Karena susah, menyuhana hadiah di Tupperware. Perutih lagi urung jalan santai. Pakan jalan santai, tangan poligon tabo hadiah paling tegak. Ibi baje tabo baje kamu tulisan ikut menyedaya pegot kak daya ikut baje kausnya. Menyo politron pegot kak politron, menyo telkomsel pegot kak telkomsel ikut. Nah ibi baje tabo. Kemudian ibi Tupperware. Pakan Tupperware, nah urang jak jalan santai, cara jalan santainya kadang-kadang ya, nah urang pegah balung ai tunggu. Dah jalan santai tapi hadiah BO ibi. Hakiban BO ibi mantai mangat jalan santainya. Karena mudahlah jalan santai, maka hadiah pi murah meriah. Menyopurle berat, hadiah surga, kendalikan marah. Karena dah mengendalikan marahnya. Walaupun ditanya turuban, TBB patu-pacu raya, nya peci depanjang han manyang. Nyan kendalikan marah, walaupun dia pegah tanya palim dedat hayu dedat ilmu dedat nyan na tacarut gop siro kadang padinggo ka. Karena hadiahnya surga. Wal afina anin nas, dan ahli surga itu adalah orang yang mau memaafkan saudaranya. Ya, negala marah dikendalikan, orang menghina kita maafkan. Khuzil afwa, beri maaf. Mak dah berlaku datang mana? Angku iron ustaz mangan ada pegah-pegah mantong yang tun-tun ke kamu saja. Nak urung cip pegah-pegah mana macam-macam.
memaafkan orang. Marah itu tumbuk tanya. Hana ada tumbuk balah tak pun hana masalah bah itu tumbuk aja gede. Maka luar biasa harus lagi. Maka na urang kadang-kadang itu nak hana kata nak balah ke tak tegai itu nak ro ke. Hana masalah bah itu nak kedelong untuk ro dudo untuk balah ali Allah itu nya rame-rame tak urus lagi nya. Nya mulia urus lagi nya. Ikut legop hana gebalah hana bengih itu nak legop hana bengih hana gebalah, maka di antara pintu surga akan dimasukkan orang-orang yang kadhimina wal ghaid wal afina anin nas. Salah satu pintu surga namanya babul kadhimina wal ghaid, yang masuk ke situ orang-orang yang bisa mengendalikan marah dan orang-orang yang mau memaafkan sesama. Mudah-mudahan ada sifat itu pada diri kita. Amin ya rabbal alamin. Lebih kurang mohon maaf. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.